Halo, selamat datang di channel HG Flow. Hari ini, aku bakal bawa kalian ke dalam suatu kisah nyata yang bikin hati siapapun hancur. Ini tentang seorang gadis kecil bernama Sowon, yang hidupnya telah berubah selamanya karena satu kejadian keji. Ini bukan sekedar alur film. Ini tentang harapan, luka yang mendalam, dan perjuangan sebuah keluarga buat tetap berdiri. Siapkan tisu, siapkan hati, dan siapkan mental kalian karena cerita ini bakal susah buat dilupain. Film ini diawali dengan seorang ibu rumah tangga bernama Mihee yang terburu-buru pergi ke acara arisan teman-temannya. Sayangnya, saat tiba di tempat, acara sudah selesai. Lebih menyebalkan lagi, Mihee malah dikerjai teman-temannya. Dia dipaksa membayar semua makanan yang mereka pesan, padahal Mihee sendiri tidak ikut makan. Kejadian itu sangat memberatkan Mihee, mengingat suaminya Donghun hanyalah buruh pabrik dengan penghasilan pas-pasan. Mereka memiliki seorang anak perempuan cantik bernama Sowon yang masih berusia 8 tahun. Meski keuangan mereka terbatas, demi gengsi, mereka menyekolahkan Sowon di sekolah terbaik. Di sekolah, Sowon punya sahabat kecil bernama Han, yang juga tetangga sebelah rumahnya. Meski sering saling ejek, sebenarnya mereka saling menyayangi. Rutinitas harian Donghun dan Mihee yang penuh tekanan membuat mereka kerap stres, hingga kurang memberi perhatian pada Sowon. Donghun lebih memilih menonton baseball di TV untuk menghilangkan penat daripada membantu anaknya mengerjakan PR. Suatu pagi, seperti biasa, Sowon menonton acara favoritnya yaitu Kokomong. Sebelum berangkat sekolah, Donghun membantu mengikat rambut putrinya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, hujan turun. Han yang biasanya berangkat sekolah bersama Mihee memutuskan pergi duluan bersama teman-temannya. Mereka berlari ke sekolah di tengah hujan. Mihee menawarkan diri untuk mengantar Sowon, tapi karena sedang kesal, Sowon menolak dan memilih pergi sendiri. Di tengah jalan, Sowon merasa ada yang mengikutinya. Sowon ketakutan. Dia mempercepat langkahnya. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, seorang pria tiba-tiba mencegat dan menculiknya. Dengan kejam, pria itu menyiksa Sowon hingga tak sadarkan diri. Untungnya, Sowon masih bisa menghubungi polisi lewat ponselnya. Donghun dan Mihee segera diberitahu dan bergegas ke rumah sakit. Betapa syok mereka melihat putri mereka dalam kondisi kritis, dengan luka parah yang mengharuskannya menjalani operasi besar. Dokter mengabarkan bahwa saluran pembuangan Sowon rusak parah, hingga harus diganti dengan sistem kolostomi. Saluran pencernaan Sowon akan disambung ke kantong penampung kotoran, yang harus dibawa seumur hidupnya. Wah, sangat-sangat tragis nih. Donghun tanpa pilihan menyetujui operasi itu demi keselamatan Sowon. Setelah operasi berhasil, Donghun menghibur putrinya, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik aja. Namun, Sowon malah menyebutkan ciri-ciri pelakunya dan meminta ayahnya menangkap orang itu. Donghun berusaha menenangkannya, tapi Sowon justru meminta izin untuk buang air besar, tanpa menyadari bahwa dia tak lagi bisa melakukannya secara normal. Donghun dan Mihee kemudian mendatangi polisi yang telah mengidentifikasi 10 tersangka. Namun, polisi kesulitan menerbitkan surat penangkapan karena kurangnya bukti. Mereka menyarankan agar Sowon bersaksi langsung. Donghun setuju, tapi Mihee menolak karena khawatir akan mengganggu kondisi mental Sowon. Di tengah kebingungan itu, seorang psikolog anak, Kim Hae-sok, datang membantu. Dengan boneka Kokomong kesukaan Sowon, Kim Hae-sok berhasil mengorek informasi dari Sowon. Akhirnya, Sowon menunjuk pelakunya, yaitu Cho Do-sun, seorang pria yang sangat-sangat berbahaya. Media massa mulai memburu keluarga Donghun setelah kasus Sowon menjadi sorotan publik. Donghun berusaha mati-matian melindungi putrinya dari kejaran wartawan yang ingin menjadikan tragedi ini sebagai konsumsi publik. Donghun berhasil memindahkan Sowon ke area yang lebih aman, namun tanpa disadarinya, Donghun panik melihat kantong penampung kotoran Sowon yang terlepas. Dengan sigap, ia berusaha memasangnya kembali. Sowon menjadi histeris, menendang-nendang, dan mencakar tangan Donghun. Matanya melotot ketakutan.
Tindakan Dong-hun yang sedang memasang kantong kolostomi secara tidak sengaja memicu flashback kepada Sowon tentang penyiksaan yang dialaminya, persis seperti saat pelaku. Tubuh Sowon kejang-kejang tak terkendali sebelum akhirnya pingsan. Dokter bergegas mendekat. Dong-hun terduduk lemas, wajahnya basah oleh air mata. Baru sekarang ia menyadari dia telah menyakiti anaknya. Sejak saat itu, Sowon enggan berinteraksi dengan Dong-hun, dan ia juga menutup seluruh badannya dengan kain putih, mengira ayahnya adalah orang jahat. Dong-hun pun terluka hatinya. Terlebih lagi, ia harus menanggung beban biaya pengobatan Sowon sementara dirinya sudah absen kerja selama 2 minggu. Dong-hun dengan berat hati menghubungi atasannya di pabrik, sepenuhnya sadar bahwa absennya yang berkepanjangan bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Namun, reaksi yang diterimanya justru di luar dugaan. Sang atasan yang ternyata adalah sahabat lama tak hanya memaklumi kondisi Dong-hun, tetapi juga dengan tulus menawarkan bantuan keuangan dari tabungan pribadinya. Di sisi lain, Mi-hee bersama psikolog Kim Hae-sok mencoba pendekatan berbeda untuk membantu pemulihan mental Sowon. Mereka menyewa seorang badut profesional yang mengenakan kostum Kokomong, yaitu karakter kartun kesayangan Sowon. Upaya ini membuahkan hasil ketika untuk pertama kalinya sejak kejadian traumatis itu. Sowon menunjukkan senyum tipis, sebuah kemajuan kecil tapi berarti dalam proses penyembuhannya. Melihat efek positif yang ditimbulkan karakter Kokomong pada putrinya, Dong-hun mendapatkan ide brilian. Ia memutuskan untuk menyewa kostum tersebut dan memakainya sendiri. Bukan tanpa alasan, ini adalah satu-satunya cara baginya untuk bisa kembali berinteraksi secara fisik dengan Sowon tanpa memicu trauma. Rindu yang terpendam untuk bisa memeluk buah hatinya lagi menjadi motivasi utama tindakan penuh cinta ini. Waktu terus berlalu, dan berkat ketekunan Dong-hun, Mi-hee serta dukungan dari psikolog Kim Hae-sok, kondisi Sowon perlahan menunjukkan kemajuan. Kesehatan fisik dan mentalnya semakin membaik. Bahkan ia mulai bersemangat untuk kembali bersekolah, begitu dinyatakan pulih sepenuhnya. Akhirnya, tiba hari yang dinanti, Sowon diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dengan meminjam mobil sahabatnya, Dong-hun mengantarkan istri dan putrinya pulang. Namun, demi kenyamanan Sowon, Dong-hun memasang tirai pemisah di dalam mobil agar putrinya tidak melihat wajahnya secara langsung. Sesampainya di rumah, Sowon yang semula khawatir akan diolok-olok teman-temannya karena menjadi korban kejahatan. Justru terkejut melihat pemandangan mengharukan. Dinding rumahnya dipenuhi kertas kertas, berisi pesan, dukungan, dan semangat dari teman-teman sekelasnya. Beberapa hari kemudian, Han, sahabat kecil Sowon, akhirnya memberanikan diri berkunjung. Ia semula ragu untuk bertemu karena merasa bersalah telah meninggalkan Sowon sendirian saat kejadian itu terjadi. Melihat penyesalan Han, Dong-hun justru memeluknya erat. Sejak saat itu, Han dan teman-teman Sowon selalu mengawasinya dari belakang saat berangkat ke sekolah. Namun, yang tidak mereka sadari, Dong-hun juga diam-diam ikut mengawasi dengan menyamar sebagai Kokomong, yaitu kostum yang selalu ia pakai di sela-sela kesibukannya bekerja. Ia rela kepanasan demi memastikan keamanan putrinya. Suatu sore sepulang sekolah, Sowon tiba-tiba memanggil Kokomong yang hendak pergi. Ternyata, Sowon telah menyadari bahwa itu adalah ayahnya. Dong-hun yang terkejut langsung membuka topengnya. Wajahnya basah oleh keringat. Tanpa berkata-kata, Sowon mengusap wajah ayahnya dengan penuh keringat karena kepanasan menggunakan kostum Kokomong itu. Keesokan harinya, Dong-hun pun menjumpai pihak kepolisian untuk menindaklanjuti perkembangan kasus putrinya. Polisi meminta Sowon bersaksi di persidangan karena rekaman video yang mereka miliki ternyata tidak bisa dijadikan bukti sah. Ditambah lagi, Kim si pelaku telah mengajukan petisi pengakuan bahwa ia sering hilang kewarasan saat mabuk. Dong-hun yang marah mendatangi Choi-do-sun di penjara, memintanya mengakui perbuatan dan menarik petisinya. Namun, Choi-do-sun malah meminta uang tebusan dari Dong-hun sebagai syarat pencabutan petisi. "Bayar saja kalau mau aku tarik pengakuanku," kata Choi-do-sun dengan sinis. Tentu saja hal itu membuat Dong-hun semakin murka, bukannya takut. Choi-do-sun justru semakin menyakiti hati Dong-hun dengan menceritakan detail kekejamannya pada Sowon, yaitu putri Dong-hun.
Aku ingat betul bagaimana gadis kecilmu itu menjerit-jerit tak berdaya. Donggun yang sudah gelap mata langsung memukul kaca jeruji, berusaha menerjang Jodoson. Untungnya petugas segera melerai. 언제까지 여기 있을 것 같으세요? 언젠가는 나갑니다. Hari yang dinanti pun tiba. Donghun dan Mihee hanya bisa menggantungkan harapan pada kesaksian Sowon di persidangan. Berharap pelaku akan dihukum lebih dari 15 tahun penjara. Dengan segala keterbatasannya, Sowon dengan berani menceritakan kembali kejadian mengerikan itu. Bahkan, mampu mendeskripsikan ciri-ciri pelaku dengan rinci. Meskipun pengadilan menerima kesaksian Sowon sebagai bukti sah, keputusan akhir ternyata pahit. Pengadilan juga mempertimbangkan petisi dari pelaku yang mengaku sering kehilangan kewarasan saat mabuk. Alih-alih mendapatkan hukuman maksimal, pelaku hanya dijatuhi 12 tahun penjara, vonis yang jauh lebih ringan dari yang diharapkan. Donggun yang selama ini menahan amarah akhirnya meledak. 12 tahun hanya untuk kejahatan sekejam itu, dengan mata berkaca-kaca penuh kemarahan. Donghun nyaris menerjang pelaku di ruang sidang. Namun, tiba-tiba, Sowon yang lemah justru menarik kaki ayahnya dan mengajak ayahnya untuk pulang. Dengan air mata berlinang, Sowon mencoba meredakan amarah ayahnya. Meski api dendam di hati Donghun mustahil padam, untuk kesekian kalinya, ia mengalah demi permintaan putri tercintanya. Di akhir film, Sowon dan keluarga mulai membuka lembaran baru. Mereka menjenguk Mihee yang baru melahirkan adik laki-laki Sowon. Meski dendam masih tersisa, Sowon berhasil mengajak ayahnya untuk berdamai dan melanjutkan hidup. Coba deh bayangin, anak kecil harus menderita seumur hidup, tapi pelakunya cuma dapat 12 tahun penjara aja. Itu aja tahun 2020 udah bebas. Kalau kalian jadi orang tua, apa kalian bakal nerima vonis kayak gini? Kasus 2008 ini bikin geleng-geleng kepala sih. Hakimnya nggak kebayang ya kalau ini terjadi ke anak sendiri. Masa gangguan mental jadi alasan buat ngurangi hukuman? Orang korban aja trauma seumur hidup, tapi pelaku cuma hilang akal sesaat, udah bisa dapat keringanan. Nah, sekarang misalnya ini terjadi ke orang terdekat kalian, apa kalian masih percaya sama hukum yang kayak gini? Atau bakal cari keadilan versi sendiri? Gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa beri like, beri komentar pendapat kalian soal vonis di kasus ini. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka konten penuh makna kayak gini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya yang gak akan kalah bikin hati kalian ikut bergetar. Karena setiap film selalu punya luka dan harapan. Aku AG Flow, salam satu alur sejuta rasa.